Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah. Saya dari kelas 4C dengan PM 2435107755. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk melanjutkan tugas membaca chapter 14 tentang Dev OPS CI CD dan containerization. Subbab pertama, SDLC. Di masa yang lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak yang sering kali terjebak dalam model air terjun yang kaku. Tim pengembang dev akan bekerja selama berbulan-bulan untuk membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintas tembok ke tim operasional untuk dideploy ke server. Masalahnya di OPS, tim OPS tidak menahu tidak tahu menahu soal kode tersebut, dan tim dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Ketika server meledak di tengah malam karena bug, dev akan menyalahkan server ops yang salah setting, dan ops akan menyalahkan kode dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan kegerakan dev OPS, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. Dev OPS bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat, ia adalah pola pikir bahwa kamu yang mengembangkannya, kamu yang menjalankannya. You build in, you run it. Inti dari Dev OPS modern adalah kolaborasi atau otomatisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan situs SDLC namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru atau release cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon dan Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia, seperti menyalin file ke via FTP atau mengkonfigurasi database manual, telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda yang fisik harus dipasangkan dengan objek, melainkan infrastruktur as kode. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, firewall dalam teks atau YAML yang bisa direview dan direversion sama seperti kode aplikasi biasa. Penting untuk dipahami bahwa Dev OPS juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monolitik raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasikan ke dalam alur Dev OPS yang cepat. Inilah yang mendorong adopsi arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Jika fitur error, hanya layanan itu yang perlu diperbaiki dan dideploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketangkasan agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kamu tidak boleh berhenti belajar setelah kode berjalan di laptop saya. Kamu harus peduli bagaimana kode berperilaku di dunia yang keras. Kamu harus memikirkan bagaimana cara monitor aplikasimu, bagaimana cara memulihkannya jadi crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang tanggung jawab penuh atas ciptaan yang lahir hingga pensiun. Subbab kedua itu containerization. Docker, its word on my machine is dead. Kalimat tapi di laptop saya jalan kok adalah alasan klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pembangunan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan. Laptop developer menggunakan macOS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan ini kecil bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization yang dipopulerkan oleh Docker. Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode beserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memotong karung mobil dan peti kayu ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang yang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal tidak perlu tahu apa isinya, ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker server Linux in Windows atau Mac. Bisa menjalankan kontainer Docker apa saja asalkan memiliki Docker engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia menjamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah.
Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine tradisional. VM bekerja dengan cara mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi tamu penuh di atas OS tuan rumah. Operasi dengan tuan rumahnya namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer sangat ringan dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kamu tidak bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuatnya lemot, suatu yang mustahil dilakukan dengan VM. Di era cloud saat ini, kontainer telah menjadi mata uang standar deployment. Platform orkestrasi seperti Kubernetes digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menyalakan kontainer baru jika trafik naik, mematikan yang tidak perlu, dan mengganti kontainer yang rusak. Meskipun Kubernetes mungkin terlalu kompleks untuk pemula, memahami dasar Docker adalah kompetisi wajib. Tanpa Docker, kamu akan tahu terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. Sebab ketiga, pipelines pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI/CD adalah ban berjalan di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Deployment. Bagaimana CI Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin menggabungkan kode mereka ke repositori utama. Setiap kali kode didorong ke gate server CI, otomatis bangun menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode linting, unit test, hingga integration test. Jika ada satu yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung beritahu tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar di ingatan developer. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab, dan Jenkins. Alat ini didefinisikan menggunakan file konfigurasi yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contohnya, alur 1 diinstal Node.js, langkah 2 jalankan npm install, langkah ke-3 jalankan npm test, langkah ke-4 jika sukses build docker image, langkah ke-5 push image ke registry, langkah ke-6 SSH ke server produksi dan update kontainer. Pipeline ini bertindak sebagai gawang kualitas quality gate. Tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena bot CDI tidak kasihan bisa disuap. Penerapan CI/CD mengubah budaya secara drastis. Tidak lagi takut melakukan perubahan besar atau refactoring karena mereka punya jaring pengaman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama. Hal ini juga mengurangi stres saat hari rilis dulu. Deploy day adalah hari yang menakutkan di mana semua orang begadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI/CD, deploy menjadi kejadian rutin yang membosankan dan terjadi beberapa kali sehari. Jika ada error, sistem biasanya juga dilengkapi fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelum dalam hitungan detik. Namun CI/CD yang efektif membutuhkan disiplin dalam penulisan tes. Pipeline secanggih apapun tidak akan berguna jika tes yang dijalankannya kosong atau salah-salah. Filosofi test driven development sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengetahui hasil tes, mereka akan kehilangan fokus. Pipeline harus dioptimasi, misalnya dengan menjalankan tes secara paralel dan menggunakan caching agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. CI/CD adalah investasi infrastruktur yang membayar dividen berupa kecepatan dan kestabilan jangka panjang. Masuk sebab keempat, yaitu serverless dan microservice, memecah batu monolith. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolitik di mana seluruh logika aplikasi, user, produk katalog, payment, reporting digabung dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu server. Monolitik itu sederhana di awal tapi memiliki mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk mengskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang bersumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit tersebut menjadi microservice, layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database, dan berkomunikasi lewat
API. Dengan microservice kita bisa mengskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita cukup menambahkan server untuk service payment saja, tanpa menyentuh service lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, sementara tim core bisa pakai Go. Namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti latensi, data konsistensi, dan distribusi tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Evolusi lebih lanjut dari pemecahan ini adalah serverless computing. Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi kode dan cloud akan otomatis menjalankan saat ada request. Keunggulan utamanya adalah scaling to zero. Jika tidak ada mengakses aplikasimu, kamu tidak bayar sebesar apapun. Biaya dihitung per detik. Eksekusi kode ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi, seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, atau cron jobs. Pilihan antara monolitik dan microservice dan serverless bukanlah hitam putih. Arsitektur modern seringkali bersifat hibrida. Startup bijak biasanya mulai dengan modular monolitik agar cepat bergerak. Saat traksi mulai tinggi, mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Misalnya, aplikasi utamanya tetap monolitik di kontainer Docker, tapi fitur resize image dan generate PDF dipindahkan ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Arsitek yang baik tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu. Subbab kelima yaitu monitoring dan observability. Jangan tertebang buta. Setelah aplikasi dirilis ke dalam alam liar, pekerjaan belum selesai, justru baru mulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensin habis atau apakah mesinmu mulai berasap, sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability atau keramatan adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. Tiga pilar utama yaitu observability adalah logs, metric, dan trackers. Logs adalah catatan digital diskret dari setiap kejadian, misalnya user login pada jam 10 atau error database timeout. Di lingkungan terdistribusi, log tidak boleh hanya disimpan di file teks masing-masing server, karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem catalysis login yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard pusat yang dicari. Jangan lupa untuk melakukan log regression agar di server tidak penuh, dan jangan pernah mencatat data sensitif seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Trackers adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika satu request user melewati 5 service berbeda dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distributed tracing request yang diteruskan ke setiap service ini kemungkinan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh, ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Selain tiga pilar teknis, ada juga error tracking di sisi aplikasi. Alat ini menangkap exception tidak tertangani di kode aplikasi secara real time, lengkap dengan stack trace yang kontaknya variabel. Konteks variabelnya ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas. Dengan Sentry, developer bisa tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang memicu. Seringkali tim dev bisa memperbaiki bug bahkan sebelum user sadar bahwa mereka mengalaminya. Kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas di aplikasimu. Di era digital, downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Sistem monitoring yang baik memberi timmu ketenangan pikiran untuk tidur nyenyak di dalam malam hari, karena mereka tahu bahwa jika terjadi sesuatu, sistem akan membangun mereka lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kamu buka setiap pagi. Subbab ke-6, integritas keislaman, amal jama'i dan budaya hisab.
Arsitektur DevOps bukan sekedar penggabungan tim development dan operation, melainkan manifesti dari amal jama'i, kerja kolektif dan ukhuwah si Islamiyah atau persaudaraan. Dinding pemisahan silo yang selama ini membuat developer tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah karena terbentuk pecahan menanggung beban. Tafakul saling mendorong developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi. Tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang handal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama dan kegagalannya adalah pelajaran bersama, bukan ajang kambing hitam. Kambing hitam. Praktik CI/CD adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah, konsistensi, dan mudawaah. Dalam beramal saleh, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus, rutin ataupun meskipun sedikit. Di riwayat Bukhari dan Muslim, daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan berisiko besar seperti ibadah musiman. CI/CD mendorong kita melakukan perbaikan setiap hari, mencegah perbaikan secara otomatis. Pipa optimasi ini juga bertindak sebagai filter dosa yang mencegah kesalahan teknis masuk ke dalam lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih. Sebelum disajikan kepada pengguna, teknologi containerization atau Docker mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi. Pointer memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian maupun server produksi, menghilangkan alasan di komputer saya jalan kok. Ini adalah bentuk keadilan lingkungan. Kita tidak menuntut hasil yang sama dari lingkungan yang berbeda syaratnya. Dengan kontainer ini kita membungkus amal aplikasi beserta pendukungnya jadi satu paket utuh dan independen, setiap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan tanpa merepotkan tuan rumah dengan konfigurasi yang rumit. Terakhir, filosofi Microsoft dan serverless mengajarkan kita tentang tawaduk atau kerendahan hati dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mengakui bahwa ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal dengan baik, namun ia sangat tergantung layanan lain untuk membentuk sistem yang utuh. Tidak ada super service yang sombong ingin melakukan semuanya sendiri atau monolitik. Ini mencerminkan tatanan masyarakat Islam di mana setiap orang memiliki peran spesifik. Melakukan segalanya seringkali berujung pada kerapuhan sistem. Subbab ketujuh itu kesimpulan, yang dimana kesimpulan pertama, DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Filosofi you build it's your right it memaksa developer untuk bertanggung jawab atas kualitas kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong penciptanya perangkat lunak yang tangguh. Yang kedua, kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan Docker kita bisa membungkus aplikasi dan lingkungan lainnya menjadi satu unit standar yang immutable. Ini menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer pasti akan berjalan pada persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber mimpi buruk debugging. 3. Pabrik otomasi CI dan CD kita mengajarkan cara lama mendeploy via FTP manual yang rentan kesalahan. Pipa CI/CD bertindak sebagai penjaga gawang otomasi yang memverifikasi setiap baris kode melalui pengujian ketat sebelum mengizinkan masuk ke produksi. Rilis fitur bukan lagi acara menakutkan bulanan, melainkan rutinitas harian yang membosankan namun aman. Bijak memilih arsitektur, kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa memecah monolitik yang menawarkan skabilitas tak terbatas namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Arsitek yang matang tahu kapan harus memecah dan kapan harus menyatu demi efisiensi. Jangan terbang buta. Observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal. Kuncinya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita mendeteksinya. Kombinasi logs, metrics, dan trackers memberikan visibilitas total ke dalam kotak hitam server, memungkinkan kita memperbaiki masalah bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pembacaan materi chapter 14 ini.
Saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Bapak Rizky Fadilah yang telah memberikan ilmu selama 1 semester di semester 4. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.